Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hairun Nida, Hikmah, Kholipah, Nur Anissa, Rahmat Nisfi Azwar, Ratih Nabila, dan Rofi Zulfan dengan materi yang berjudul Konsep Perilaku Manusia berdasarkan pada beberapa pendekatan. Psikoanalisa. Menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id. Id merupakan kepribadian asli yang dibawa sejak lahir atau bisa juga disebut dengan nafsu maupun insting dalam diri seseorang. Id terletak dan beroperasi dalam daerah tak sadar. Yang kedua, the ego. Ego muncul karena id tak mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi untuk mengikuti realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukannya objek yang nyata dan dapat memuaskan kebutuhan. Ego bekerja di sebagian besar daerah sadar, tapi ada juga yang bekerja di daerah prasadar dan tak sadar. Yang ketiga, superego merupakan kekuatan moral atau etika dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik berlawanan dengan prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego beroperasi dalam 3 daerah kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Behavioristik. Behaviorisme adalah suatu studi tentang tingkah laku manusia. Dengan tingkah laku, sesuatu tentang jiwa dapat diterangkan. Behaviorisme dapat menjelaskan perilaku manusia dengan menyediakan program pendidikan yang efektif. Kata perilaku menunjukkan manusia dalam aksinya, berkaitan dengan aktivitas manusia secara fisik, berupa interaksi manusia dengan manusia lainnya, ataupun dengan lingkungan fisiknya. Teori kaum behavior lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Teori humanistik. Yang pertama, teori Abraham Maslow. Maslow beranggapan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mencapai aktualisasi diri, bebas dalam berkehendak, serta memiliki kesadaran dalam memiliki. Meski manusia juga memiliki sifat jahat, sebenarnya hal ini bukan esensi dasar manusia, melainkan sifat yang muncul dari rasa frustasi dan berusaha memenuhi kebutuhan dasar. Konsep utama dari teori Maslow ini berawal dari pengamatan yang dilakukan Maslow kepada seekor monyet. Ia memiliki asumsi di mana adanya beberapa kebutuhan yang lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan lain. Semisal, ketika lapar, maka seseorang akan mendahulukan untuk memuaskan rasa lapar tersebut. Dari pengamatan tersebutlah, Maslow kemudian membuat ide mengenai hierarki kebutuhan, di mana menurutnya terdapat 5 lapisan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan atas cinta, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. Teori Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, manusia memiliki kemampuan dalam memilih nasibnya, dapat dipercaya dan mampu mengejar kesempurnaan diri. Dan ia juga menjelaskan bahwa manusia merupakan bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, namun sulit dipahami. Dari teori Carl Rogers dibangun atas satu gaya hidup yang ia sebut dengan kecenderungan aktualisasi, yang mana hal tersebut adalah motivasi built-in yang ada pada setiap kehidupan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara penuh. Ia mempercayai bahwa setiap makhluk berusaha untuk membuat keberadaan dirinya menjadi yang terbaik, dan apabila gagal, itu terjadi bukan karena kurangnya keinginan. Dalam teori Carl Rogers, terdapat 2 hal penting, yaitu self dan kecenderungan untuk aktualisasi diri, dan experimental worth.
Sosiokultural. Lev Simonovich Vygotsky merupakan cendekiawan yang berasal dari Rusia. Dia seorang ahli dalam bidang psikologi, filsafat, dan sastra. Filosofi Vygotsky yang sangat terkenal adalah mengenai manusia dan lingkungan. Dan pemikiran filosofis Vygotsky mengenai manusia kemudian menjadi pelopor lahirnya teori konstruktivisme sosial atau disebut juga sosiokultural. Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky ini, yaitu zone of proximal development dan scaffolding. Psikologi kognitif behavior. Teori kognitif adalah pendekatan teoritis dalam psikologi yang mempelajari struktur serta proses mental manusia yang meliputi pemerolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Sedangkan teori behavior ialah teori perkembangan perilaku yang berasal dari pengukuran, pengamatan, dan kemudian menghasilkan respon perilaku terhadap rangsangan. Kedua teori tersebut kemudian dapat membentuk suatu hubungan dalam pembelajaran yang dimulai dengan proses pembelajaran yang mencakup proses berpikir atau bernalar dan kemudian menghasilkan pengetahuan yang bersifat non-objektif. Kemudian dilanjutkan penerapan pengetahuannya melalui kebiasaan baru yang memunculkan rangsangan baru untuk menghasilkan respon yang baru pula. Psikologi positif. Psikologi positif adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Psikologi positif dicetuskan oleh Martin Seligman. Psikologi positif juga berfokus pada upaya mengembangkan, menciptakan, dan menemukan suatu situasi yang positif ke arah lingkungan yang dapat menciptakan kekuatan bagi individu itu sendiri. Kebahagiaan menurut psikologi positif meliputi beberapa komponen, yaitu kenikmatan, makna hidup, kebahagiaan, dan lebih sedikit emosi negatif. Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan meliputi harta, pernikahan, kehidupan sosial, kesehatan, dan agama. Sumber kebahagiaan menurut Seligman setidaknya ada 5 aspek utama yang dapat menjadi sumber kebahagiaan sejati, yaitu menjalin hubungan positif dengan orang lain, keterlibatan penuh, temukan makna dalam keseharian, optimis namun tetap realistis, menjadi pribadi yang resilient. Psikologi Islam. Zakiyah Darajat dalam Mubarak menyampaikan beberapa makna psikologi Islam sebagai berikut. Pertama, psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Yang kedua, psikologi Islami merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Sementara itu, Mujib dan Muzakir menawarkan definisi sebagai berikut. Kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa definisi yang diajukan di atas mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, bahwa psikologi merupakan salah satu dari kajian-kajian masalah-masalah keislaman. Ia memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu yang lain, seperti ekonomi Islam, politik Islam, sosiologi Islam, dan lain-lain. Penempatan kata Islam berarti corak, cara pandang, pola pikir, paradigma atau aliran. Yang kedua, bahwa psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, tidak hanya mengkaji perilaku kejiwaan,
psikologi Islam juga membicarakan apa hakikat jiwa sesungguhnya. Yang terakhir, bahwa psikologi Islam bukanlah ilmu yang netral etik atau terlepas dari etika, melainkan syarat akan nilai etik. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.